Anissa Liariza dengan NPM 5021067. Topik pembahasan kali ini yaitu elemen perubahan kurikulum pada standar kompetensi lulusan atau SKL dan standar isi dan standar proses pada kurikulum 2013 darurat dan merdeka. Elemen perubahan kurikulum 2013. 1. SKL kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, penentuan standar kompetensi lulusan mengacu pada analisis eksternal dengan mempertimbangkan tantangan eksternal dan internal yang terjadi pada saat ini dan yang terjadi di masa yang akan datang. Setelah SKL dirumuskan, barulah diturunkan menjadi mata pelajaran atau struktur kurikulum. 2. Standar isi kurikulum 2013. Pada standar isi, ada 3 kompetensi yang harus dicapai, yakni kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk elemen standar isi, kedudukan mata pelajaran kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan berdasarkan kompetensi. Untuk pendekatan yang dilakukan adalah jenjang SD tematik terpadu dalam semua mata pelajaran, jenjang SMP kompetensi dikembangkan melalui mata pelajaran. Waktu pembelajaran menjadi bertambah. Alokasi waktu pada struktur kurikulum 2013 bertambah menjadi 38 jam pelajaran per minggu, bertambah 6 jam pelajaran dibanding alokasi waktu pada KTSP. 3. Standar proses kurikulum 2013. Untuk elemen standar proses, bahwa semua siswa mulai dari SD, SMA, atau SMK harus memiliki kemampuan untuk mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, bahkan sampai mencipta. Belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga boleh di luar kelas. Dan sikap attitude tidak diajarkan secara verbal, tetapi siswa akan lebih banyak melihat dari apa yang dicontohkan oleh guru dengan memberikan suri tauladan yang baik. Lalu selanjutnya ada elemen perubahan kurikulum darurat. Yang pertama, SKL kurikulum darurat. Siswa tidak dibebani tuntunan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan, dan pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran. 2. Standar isi kurikulum darurat. Kurikulum darurat dalam kondisi khusus yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Pada kurikulum 2013, pembelajaran lebih ditekankan pada pengembangan karakter, akhlak mulia, ubudiyah, dan kemandirian peserta didik. 3. Standar proses kurikulum darurat. Pembelajaran dapat dilakukan dengan tatap muka terbatas, dan pembelajaran jarak jauh, baik secara daring dalam jaringan dan luring luar jaringan. Dan yang terakhir, elemen perubahan kurikulum merdeka. SKL kurikulum merdeka. SKL dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskriptif yang terdiri dari 8 kompetensi. 6 kompetensi menjadi ciri-ciri profil pelajar Pancasila yang mencerminkan kualitas generasi yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional serta pandangan dan cita-cita pada pendiri bangsa. Adapun 2 kompetensi lainnya yakni literasi dan numerasi. Standar isi kurikulum merdeka. Dalam Permendikbud Nomor 7 Tahun 2022 tentang standar isi pada PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, kurikulum merdeka menyatakan bahwa standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan A. Muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, B. Konsep keilmuan, dan C. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pengembangan standar isi mengacu pada standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar yang difokuskan pada 1. Persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan 3. Penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang terakhir, standar proses kurikulum merdeka. Pelaksanaan pembelajaran disusun dalam suasana belajar yang interaktif,
inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, mandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologik peserta didik. Itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.